warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Semua sehat? Alhamdulillah, nggak ada satupun yang sakit untuk hari ini, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong untuk ketuanya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dan terima kasih. Amin. Kita sudah selesai berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terima dan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke kegiatan pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ini kelas berapa ini? 10, 2. Kelas 10 2 ya. Nah, kita absen terlebih dahulu. Pertama, Ahmad Nur hadir. Oke. Alwi hadir. Edo hadir. Era hadir. Fauzi mana? Di sini. Presi hadir. Firni apa? Firni Alba. Amdan hadir ya. Ilman tadi di sini ya, di luar ya. Ada kegiatannya. Januarius hadir. Jihan apa? Jihan Alfa. Miranda hadir. Takwa. Oh, Takwa di sana hadir. Ibahudin sakit. Nuradika hadir. Nurispa hadir. Nur Purnamasari hadir ya. Rahmat Dani hadir. Revalina juga hadir. Rizula hadir. Sadia hadir. Sahira juga hadir. Samuel hadir. Taufik hadir. Jadi hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa yang tidak mengikuti pembelajaran ya. Jadi semua sudah Bapak absen. Selanjutnya hari ini kita itu akan melanjutkan materi pembelajaran yang lalu. Materi yang kemarin masih ingat? Masih ingat ya? Yang kita bahas yang lalu. Apa itu? Tentang aspek. Ya, betul sekali. Aspek kemarin ada berapa? 2. Apa aja itu? Aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik kemarin itu apa aja contohnya? Ada yang masih ingat? Aspek fisik apa? Hutan. Ada lagi? Apa lagi selain hutan? Ada yang masih ingat? Sungai. Ada lagi? Yang masih ingat? Ayo. Banyak sekali aspek fisik ya. Jadi aspek fisik itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan objek fisik. Tadi kalian sebutkan ada contohnya hutan, sungai, ada tanah, ada air, ada gunung dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari aspek fisik. Kalau aspek sosial, ya manusia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Seperti contohnya adalah ekonomi. Ada contoh budaya, itu adalah aspek sosial. Oke, bagus. Semua masih ingat pertemuan kita di minggu yang lalu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah berkaitan dengan kedua aspek itu, tetapi lebih ke bagian interaksi.
interaksi. Nah, terkait interaksi, kemarin kan kita sempat bahas ya interaksi ya, bahwa dalam interaksi aspek fisik maupun aspek sosial itu ada hal positif dan negatif. Nah, dari sinilah kita akan pelajari lebih lanjut terkait apa yang terjadi jika adanya interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial. Oke, bagus semua. Nah, sebelum kita mulai lanjut ke inti materi, kita mulai dulu dengan sebuah kuis atau permainan. Semua siap? Siap ya? HP-nya bisa digunakan? Oke, silakan gunakan HP-nya. Semuanya bisa lihat layar di depan itu ada sebuah aplikasi Kahoot. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa memasukkan pin yang ada di depan itu yang angkanya 44, 10, 66, 3. Ini Era sudah masuk ini. Silakan yang lain segera menyusul. Silakan, baru satu. Ada yang bermasalah? Dan buka jaringannya ada Sadia, Alwi, Laura, Ahmad, Resi sudah masuk. Yang lain? Apa? Silakan. 13 ya kita ya. Kalau yang ada kartu HP atau jaringannya pakai mendadak, ngomong aja. Sudah? Ini kenapa? Bisa juga. Jaringannya ada? Dapat jaringannya? Oh iya. Apa? Oke. 10. Sebelumnya semua sudah pernah main kuis programnya si Kahoot belum? Sudah belum? Belum ya? Jadi sedikit Bapak jelaskan. Nanti kuisnya ini ada durasi waktu selama sekitar 30 detik. Jadi nanti ada pertanyaan di depan, terus di layar HP kalian itu ada pilihan jawaban yang akan kalian pilih. Nanti itu bisa biasanya berupa ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalian tinggal di layar HP kalian. Sudah 11. Ada lagi yang dimaksud? Ada lagi? Langsung mulai. Sudah 9 ya. Sudah apa? Sudah? Sudah ada? Kenapa? Tidak bisa? Bapak langsung mulai? Nunggu dulu? Oke, kali waktu. Jadi nanti kalian berlomba lagi ya mengejar nilai. Kemarin tinggi cinta ya? Ya, cinta. Hari ini apakah masih cinta? Yang nilai maksimalnya? Oke. Sudah? Siap? Ada yang belum? Ya, tunggu penyambutan Anda. Sudah? Ada 12 masuk. Sudah ya, mau mulai ya? Siap ya? Oke, jangan tegang, santai semua. 1, 2, 3. Ini soalnya kita tunggu. Bisa dibaca? Pilihannya ada segitiga, lingkaran, persegi, dan bujar-gejar. Sudah? Oke, jawabannya aspek fisik. Berapa yang benar nih? Kita lihat. Wah, empat ternyata. 1 disusul Nura, Resi Alwi, Ramadhani, dan Sadia. Sadia dan banyak lagi di bawahnya ya. Oke.
Siap ya? Soal kedua. Ayo, 9, 10, 11, 13, semua sudah menjawab. Jawabannya aspek biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi dan kajian penduduk. Jadi ini berkaitan dengan makhluk hidup. Itu adalah jawabannya di biotik. Yang benar di sini ada berapa? Dua. Oke, kita lihat siapa. Ternyata ada berubah. Masih 929, ada Ispat, Nora, Presiden Alwi, dan Rahmat Dhani. Nah, ini ada pendatang baru nih, Rahmat Dhani, mulai menyusul. Ya, ayo, ada 2 soal lagi. Semangat, Bapak lanjut ya. 1, 3. Pertanyaannya bisa dibaca. 1-20 detik. Aspek sosial adalah ayo, segera habis. Waktunya masuk 8, 9. Nah, 10 aja yang menjawab. Yang benar adalah aspek yang berkenaan dengan unsur adat, istiadat, tradisi, dan komunitas. Oke, 4 yang benar untuk jawaban pertanyaan ketiga. Kita lihat apakah ada perubahan. Sorry. Wih, Dora menyusul nomor 1, lanjut sekali. Ispa turun di ketiga, nomor keempat. Ada Ramadhan itu mengejar dan ada Sadia naik lagi. Oke, pertanyaan terakhir, fokus ya. Kaitan di sini, jika kalian ingin mengejar jawaban paling tinggi nilainya, itu cepat menjawab dan jawabannya harus benar. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan keempat. Saya akan membahas tentang hal berkenaan dengan unsur agama, pendidikan, kesenian, dan bahasa. Adalah oke, 11, 12. Baru 11 akan menjawab, 12. Nah, sudah semua menjawab. Apa jawabannya? Apa? Aspek budaya. Berapa yang benar? Ada tuh 7. Nah, aspek sosial itu ternyata mengecoh kan? Mengecoh. Pasti tadi pilihnya aspek sosial. Ternyata ada yang lebih tepat, yaitu aspek budaya. Kenapa? Budaya itu kan bagian dari sosial. Gitu. Oke, kita lihat nilai akhirnya. Siapa yang memimpin? Pertama. Oke. Ada Nora, Messi Auli, dan terakhir Ahmad Dhani. Mana Nora ini? Oh, kenapa ganti nama ini? Ya, tepuk tangan untuk Andika semua. Nah, cinta dibalap oleh Andika. Oke, semangat. Jadi hari ini ada perubahan pimpinan klasmen. Ya, Bapak cukupkan ya untuk kuisnya. Bapak cukupkan dulu untuk kuisnya. Nah, selanjutnya terkait dari kuis tadi itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi pembahasan hari ini itu fokus pada materi aspek fisik dan aspek sosial. Terus Bapak lanjutkan. Ada sedikit gambar. Yang akan Bapak tampilkan. Kamera kata dulu ya. Bentar, karena butuh buka manfaatnya. Lanjut. Untuk materi pembelajaran
pembelajaran kita hari ini itu adalah berkaitan antara interaksi aspek fisik dan aspek sosial. Jadi fokus kita untuk pembelajaran hari ini itu adalah kelanjutan dari aspek fisik dan aspek sosial. Nah, di mana di dalamnya di sini itu adalah tentang interaksi. Semua tahu interaksi itu maksudnya apa? Ya? Interaksi ada yang tahu? Apa itu? Ya? Berbicara sesama, ya bisa dikatakan saling berbicara atau saling ada hubungan, ya. Jadi interaksi jika hanya ada satu kira-kira bisa terjadi nggak? Kenapa enggak? Karena tidak akan menjalin hubungan, ya kan? Jelas interaksi ini bisa terjadi jika ada lebih dari satu orang atau ada lebih dari satu bagian seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar A. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Januarius. Ya, betul sekali. Gambar A itu adalah kawasan industri yang ada di perkotaan. Selanjutnya, gambar B. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, pasti. Ya, jelas, betul sekali. Yang B itu adalah sebuah perkampungan atau perdesaan. Nah, di sini kita tahu ada dua wilayah yang berbeda. Satu adalah wilayah perkotaan, yang satu wilayah perdesaan. Nah, dalam pemanfaatannya kedua wilayah ini itu sama atau berbeda kira-kira? Berbeda. Sekarang Bapak tanya, kalian pernah melihat ada kawasan industri besar banget di desa? Tidak pernah kan? Terus Bapak tanya, kalian pernah melihat sungai sebersih ini ada di kota? Tidak ada, ya. Jelas sekali di sini ada pemanfaatan yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Sebagai contoh di sini gambarnya adalah A. Itu adalah sebuah kawasan kota yang di dalamnya ada industri. Nah, kita tengok. Jelas sekali, industri itu adalah proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, sedangkan yang B yang di desa ini adalah sebuah kawasan, kalau kita tengok masih sangat asri, sejuk, nyaman. Nah, merupakan tempat yang cocok sebagai kawasan misalnya pertanian atau perikanan gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan interaksi aspek fisik dan sosial, geografi, serta keterkaitannya dengan kehidupan manusia. Jelas sekali, interaksi aspek fisik dan sosial itu kita bahas berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, menganalisis interaksi aspek fisik dan sosial, geografi, serta hubungannya dengan kepentingan hidup manusia. Jadi di sini titik beratnya semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Kira-kira kenapa harus manusia? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih manusia? Karena manusia sebagai apa? Objek atau subjek? Maksudnya sebagai objek? Manusia adalah subjek utamanya atau pelaku utama, sedangkan fisiknya itu adalah sebagai sebuah objek. Nah, di sini jelas sekali kita jelaskan semua yang berkaitan dengan kepentingan manusia. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, tujuan sudah. Untuk penilaiannya sama seperti yang kemarin, bahwa ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, ada juga penilaian keterampilan. Untuk pengetahuan nanti kita sudah lalui tadi ya, yang tentang kuis. Kedua nanti bisa kita ada soal pilihan ganda di akhir pembelajaran. Terus untuk keterampilan itu nanti ada lembar pengamatan jika kalian sudah mengikuti pembelajaran seperti itu. Sikapnya pun sama, nanti ada pengamatan langsung dari Bapak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Paham sudah semua ya? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan langsung ke inti pembelajarannya. Ini tujuan. Nah, sekarang kenapa sih kita harus belajar tentang interaksi aspek fisik dan aspek sosial? Kenapa? Karena
jelas sekali kita sebagai manusia itu kan hidup di alam, iya kan? Ada yang nggak hidupnya di alam? Ada nggak yang hidupnya selain di alam? Tidak ada kan? Orang mati pun hidupnya juga di alam, alamnya alam barzah, ya kan? Apalagi kita yang manusia. Kita manusia yang masih hidup berarti hidup di alam yang kita injak ini, bumi kita ini itu dalam pemanfaatannya itu diperlukan sebuah kebijaksanaan atau tidak? Perlu ya. Seandainya kalau nggak ada kebijaksanaan dalam pemanfaatan bumi, kira-kira apa dampaknya? Bumi akan semakin rusak, betul sekali. Sebagai contoh kemarin kan kita pernah sedikit bahas tentang Sungai Kayan. Sungai Kayan ini kan salah satu sungai terpanjang kan di Kalimantan Utara kan? Ya. Jika Sungai Kayan ini di daerah hulunya hutannya dihabiskan misalnya, kira-kira dampaknya apa buat kita? Akan terjadi banjir, betul sekali. Jadi jika hulunya sudah habis, maka di bagian hilir akan terjadi banjir. Gitu. Nah, inilah hanya orang-orang yang mengerti lingkungan yang bisa menganalisisnya. Gitu. Oke. Selanjutnya Bapak ada sedikit berita yang cukup memilukan yang terjadi di Kalimantan Utara. Ini dari lokal Utara. Itu ada berita limbah botol rumput laut sampai 25 ton sebulan. Kalian tahu rumput laut? Pernah lihat proses budidaya rumput laut? Belum pernah? Pernah ketarakan? Pernah ya? Rumput laut itu hidupnya di mana? Ya jelas di laut, ya mungkin ada di darat kan? Ya. Jadi rumput laut itu kan kalau kita tengok dia itu mengapung di atas seutas tali ya kan? Yang diikatkan pada botol-botol air mineral. Memang benar sekali kegiatan pertanian rumput laut ini sangat menyumbang ibaratnya perekonomian masyarakat ya karena harganya yang cukup tinggi. Tetapi dari hal yang cukup menggiurkan ini itu menimbulkan sebuah masalah yang luar biasa. Bayangkan limbah botol rumput laut satu bulan bisa 25 ton itu ada di laut. Kira-kira untuk botol-botol ini dalam proses terurainya butuh waktu singkat atau lambat? Lambat, betul sekali lambat. Nah, kira-kira jika botol yang 25 ton itu berhamburan di laut, itu dampaknya apa ke kita? Dampaknya apa? Apa sih? Terjadi pencemaran, betul sekali. Ada yang suka makan ikan? Semua suka makan ikan? Bapak tanya, jika ikannya ini makan botol plastik, baru kalian makan ikannya, kira-kira bagus tidak buat kalian? Bagus. Nah, ini salah satu contoh yang sangat nyata sekali bahwa kita dalam mengolah alam harus bijaksana. Jadi kira-kira solusinya apa ini jika ada pertanian rumput laut yang sampai menghasilkan sampah 25 ton ini dalam satu bulan? Kira-kira apa? Solusinya apa? Ada yang bisa memberikan? Yang sederhana saja. Ya, ada yang bisa ada? Ismat, bisa menjelaskan? Kira-kira solusinya apa, Ismat? Kalau menurut Ismat? Mengganti botol dengan ya, alat lain yang lebih ramah lingkungan. Oke, bagus. Tepuk tangan Ismat. Nah, kita botol dengan media yang lebih ramah lingkungan. Bapak kita tanya satu lagi. Di sini ada Samuel. Kira-kira untuk mengatasi masalah ini itu menurut kamu apa bagusnya Samuel? Agar tidak semakin banyak sampah di laut. Ya, mengumpulkan sampah. Ya, bagus. Ini dari Samuel itu lebih ke untuk mengatasinya. Jadi Samuel nanti bisa untuk mengumpulkan sampah sebanyak 25 ton per bulan. Jadi kalau kita kumpulkan, nggak apa-apa Samuel, bisa dijual pulang itu, betul kan? Ya, bagus untuk Samuel. Jadi bisa dikumpulkan. Nah, itu salah satu jawaban dari kita bersama. Nah, ada jawaban lagi yang lebih ibaratnya lebih mengena. Jadi agar tidak terjadi sampah 25 ton, itu harusnya dari pemerintah
itu melarang pembuangan botol-botol bekas dari rumput laut di laut. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah agar tidak terjadi pembuangan sampah yang sangat luar biasa banyaknya itu. Nah itu yang harusnya lebih ditekankan. Bagus sekali dari ISPA tadi pencegahan. Jadi ISPA berusaha untuk mengganti jangan sampai menggunakan botol plastik. Jadi yang lebih ramah lingkungan. Ya bagus tadi. Terus sampel tadi lebih untuk mengatasinya. Jadi kalau sudah ada sampah banyak, mau tidak mau kita harus bersihkan, gitu ya Samuel. Ya bagus sekali. Jadi itu salah satu cara bagaimana lingkungan kita dapat seimbang meskipun kita sudah memanfaatkannya. Gitu. Semua bisa lihat slide di depan, bisa ya, yang ada layar. Di sini kita tahu bersama objek fisik berkaitan erat dengan geografi fisik, meliputi semua gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik gejala yang berkaitan dengan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kita akan ada gambar yang ada di bawah. Itu kira-kira gambar apa di situ yang ada? Gambar sebuah desa yang ada di pinggiran hutan. Kira-kira masih asli tidak desanya ini? Masih ya? Ya, jadi jika lingkungan kita akan terawat, maka keadaannya seperti yang ada di depan itu akan asli. Selanjutnya, pemanfaatan objek fisik. Jelas sekali di sini, pemanfaatan objek fisik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu pasti berbeda. Yang pertama yang di sebelah mana ya? Sebelah kiri kalian ya. Itu ada kawasan perkotaan. Jelas sekali kawasan perkotaan di sini itu dimanfaatkan sebagai kawasan industri. Nah, dalam kawasan industri ini itu kira-kira apa yang dilakukan nanti? Itu gambar apa? Ada asap ya? Berarti akan terjadi pencemaran atau polusi udara. Itu kita lihat bersama. Terus yang gambar sampingnya itu ada gambar sebuah pedesaan. Gambar desa ini itu sangat asli, hijau dan sangat enak dipandang. Ini desa yang masih sangat terawat. Nah, selanjutnya dari pemanfaatan masing-masing objek tadi itu terdapat banyak permasalahan. Nah, beberapa permasalahan dalam pengelolaan objek fisik potensial dan di Indonesia dengan keterampilan manusia yang dilengkapi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengembangkan objek fisik secara bijaksana dan berkelanjutan pada berbagai bidang kehidupan baik bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi lingkungan kita itu mau baik, mau asli maupun terjadi polusi, itu semuanya kembali ke manusia. Kita sudah jelaskan bersama bahwa manusia di sini itu adalah sebagai subjek dan lingkungan sebagai objek. Itu kita lihat bersama yang paling atas itu ada gambar perkotaan yang dimana masing-masing kota itu memiliki kawasan industri. Nah itu ada banyak sekali asap yang menyebabkan polusi udara. Sedangkan ada yang gambar di bawahnya itu adalah gambar yang sangat kontras antara kiri dan kanan. Bahwa gambar yang kiri itu adalah gambar yang lahannya kering bahkan cenderung akan mati. Sedangkan yang di kanan itu adalah gambar yang sangat hijau dan asli. Ini cukup untuk materinya yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti kita bahas hari ini itu adalah permasalahan terkait interaksi aspek fisik dan sosial. Nah, yang kita bahas di sini permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Semua paham ya? Semua paham? Kalau ada yang bertanya silakan, Bapak kasih waktu. Kalau tidak ada, kita bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, kita di sini akan langsung membentuk kelompok yang di dalamnya nanti tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan fisik dan sosial yang ada di lingkungan kita terkait tentang misalnya penggunaan lahan gitu. Jadi selanjutnya Bapak persilakan kalian langsung membentuk kelompok sesuai kelompoknya yang kemarin. Ada 4 kelompok ya, jadi nanti langsung kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tolong tengahnya dikosongkan nanti untuk presentasi.
Oke, siap? Bisa dimulai? Ya, silakan langsung bergerak. Kelompok 2. Jangan terlalu cepat, jangan terbang sedikit. Agak terbang sedikit. Kelompok 4 ya, agak sedikit. Di sini kita sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi semua Bapak harap antara kelompok 1 dengan kelompok yang lainnya itu sudah sesuai dengan yang kita bentuk sebelumnya. Maka dari itu Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil lembar kerjanya di Bapak. Silakan. Untuk kelompok 1 siapa yang mengambil? Ya, satuan. Kelompok 2, Miranda. Kelompok 3, kelompok 4, siapa? Benar? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya di situ kalian ada gambar, masing-masing gambar tiap kelompok tidak sama, ya. Dari gambar yang ada di situ ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab dan nanti kalian selesaikan dan berikan solusi terkait permasalahannya, ya. Terus Bapak minta dari masing-masing kelompok nanti membuat sebuah slide untuk presentasi dan menyampaikan hasil presentasinya di depan ke kelas. Siap? Bisa dimulai? Paham? Oke, silakan dilakukan. Kalian di sini bisa berliterasi menggunakan buku, bisa menggunakan HP dan lain-lain. Jadi Bapak kasih kalian waktu untuk berliterasi selama lebih kurang 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Apa yang dibahas di sini? Daerah pesisir pantai. Jadi nanti kelompok 1 silakan dibahas ya terkait pemanfaatan daerah pesisir pantai, baik dari masalah maupun solusinya. Paham ya? Kelompok 2, masalahnya apa ini? Daerah mana itu? Dataran? Ya, dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi nanti kalian bisa jelaskan apa yang ada di gambar situ terkait dengan penggunaan lahan, terkait dengan dampak negatif maupun positifnya dan solusi permasalahannya. Ya, silakan dikerjakan. Diskusi bersama, gimana? Apa masalahnya kelompok 3 ini? Kawasan perikanan ya.
Ya, jadi nanti kelompok 3 bisa menjelaskan terkait perikanan. Jadi nanti bisa masalahnya bagaimana, solusinya seperti apa ya. Kerjakan secara berkelompok. Oke. Ini yang terakhir. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok pesannya apa ini? Kok ada belum sendiri? Kalian jelaskan di sini pemanfaatan kerajinan, yaitu berkaitan dengan kerajinan apa sih? Ini gerabah. Tahu gerabah? Yang dari tanah, yang lebih patah. Kayak apa ini? Tahu guci. Tahu ya? Nah, semacam itu salah satu bentuk dari gerabah. Ya, silakan kalian diskusikan dan nanti bisa diskusikan di depan.